Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi wa rizqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ahli suduqi wal wafah. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengatur acara yang sudah memberikan waktu kepada saya, Bapak R.S. Sabawi. Yang terhormat Ketua Pengajian setiap malam Sabtu Majelis Ta'lim Al-I'anah Masjid Baitul Muttaqin, Bapak R.K. Ismail beserta jajaran pengurus. Yang terhormat para asatidz, tuan-tuan guru. Alhamdulillah malam hari ini banyak tuan-tuan guru yang hadir. Ustaz El-Abidin, Ustaz Arbi, Ustaz Mukhtar, Ustaz Turmudi, Ustaz Muzni MZ, Ustaz Jelani di belakang Mbak. Dan semua para asatidz, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang hormat aparatur pemerintahan desa, alhamdulillah Bapak RW 06, Bapak Riman, Bapak RT 02 udah tadi ya, terus itu all-in, Bapak RW 03 juga alhamdulillah hadir, dan aparatur pemerintahan desa yang barangkali hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan dan saya banggakan, jamaah pengajian setiap malam Sabtu Majelis Ta'lim Al-I'anah di Baitul Muttaqin, yang insyaallah di malam hari ini kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillah ala biznillah, atas izin Allah lah kita bisa bersua kembali malam hari ini. Kita bisa bersilaturahmi, kita bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan hati yang ikhlas, niat yang tulus untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini senantiasa bernilai kebaikan dan pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita selaku pengikut jejak. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah lama ya kita enggak berjumpa ini. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa berjumpa. Kita masih melanjutkan ta'lim kita. Malam hari ini saya coba membuka kitab yang memang sebetulnya diperuntukkan untuk anak-anak kita. Disebut dengan akhlaqul banin, akhlak untuk anak-anak. Kenapa ini perlu disampaikan juga kepada kita semua? Karena kita selaku orang tua punya peran penting dalam pembentukan karakter dan akhlak anak-anak kita. Apalagi di era sekarang itu, ya, akhlak anak-anak kita cukup memprihatinkan, sehingga kita tidak hanya menyerahkan pendampingan pengarahan akhlak itu dari guru di sekolah, tapi kita pun juga harus punya peran aktif sebagai orang tua, memberikan pandangan, arahan, pembinaan kepada akhlak anak kita, sehingga kita pun harus tahu ilmu. Dalam kitab ini ada banyak bab sebetulnya. Ya, malam hari ini saya kutip adabul julus, adab duduk. Jadi duduk pun kita itu ada adabnya, Pak. Baik itu kita duduk di rumah dengan tamu-tamu kita, atau duduknya kita seperti ini di majelis taklim atau di majelis ilmu. Kita lihat saja nanti ada 6 poin sebetulnya di bab ini. Kita lihat durasi waktunya. Kalau sekiranya tidak mencukupi, kita bersama nanti di episode berikutnya. Iya kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kirim hadiah ya, Al-Fatihah kepada mu'alif pengarang ini kitab, yaitu Syekh Ahmad Barjah. Semoga apa yang telah beliau tulis
tulis dan karang dalam bentuk kitab ini itu menjadi amal jariah untuk beliau, dan juga kita bisa memanfaatkan ilmunya dan kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah beliau tulis. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli nusra al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful waladu ahwa mu'addabun am ghairu mu'addabin biharakatihi wa sakanatihi fayalzamuka ija jalasta an tattabi'a hadhihi an-nasar. Yu'rafu diketahui al-walad seseorang ahwa mu'addabun apakah dia beradab am ghairu mu'addabin atau dia tidak beradab biharakatihi wa sakanatihi dengan gerakannya dan dengan ketenangannya. Jadi kita bisa melihat karakter seseorang itu dari gerak-geriknya dan juga ketenangannya. Fayalzamuka idza jalasta an tattabi'a hadhihi nasari. Maka lazim siogianya bagi kita semua idza jalasta apabila dulu an tattabi'a hadhihi nasari, mengikuti nasihat-nasihat ini. Apa yang pertama? Antuh sina hayata jurusika. Sebaiknya kita memperbaiki sikap jurusika. Duduk kita. Jadi duduk kita itu kita perbaiki. Kita perhatiin. Fatadlisa mustaqiman sakinan. Kalau kita duduk itu mustaqiman. Mustaqiman itu apa? Lurus. Tegak lurus. Lurus Dan lonjor. Sakinan dan tenang. Jadi kalau duduk itu kita harus tegak, tenang. La tu'awwiju ra'saka aw badanaka. Jangan membengkok-bengkokkan ra'saka, palamu, aw badanaka atau badan. Jadi kalau kita duduk ini jangan kepala kita oget baik. Dikir kali. Badan kita oget baik. Ya kalau lagi dikir kali ya. Terus tapi itu pun juga jangan terlalu over gerakannya sehingga memancing memancing perhatian orang banyak. Yang wajar-wajar aja gerakannya. Tapi secara umum kita tidak boleh banyak bergerak kepala kita dan juga badan kita. Ini mah kalau duduk salim rombongan betah, goyang-goyang kayak begini, Kasat-kasat deh. ada begini, mana dah? Gitu. Ahom bisa itu. Wala tamuddu rijlaik. Jangan menjulurkan rijlaika kakimu. Nih kalau di majlis taklim begini jangan menjulurkan kaki. Lonjor gitu. Sebutan Ya. Kecuali kalau memang ada uzur ya, ada yang membuat nggak bisa ditekuk gini. Ya mungkin asam urat gitu ya, atau mungkin ada keseleo atau apalah begitu ya. Itu mangga. Tapi kalau memang dalam kondisi yang normal, ya duduk seperti ini jangan lonjor. Ya kan, orang lagi silap semua lah diblonjor ya kan. Ya kayaknya orang halus gitu ya. Biar pahalanya panjangan ya. Wala tufarqi'u asabi'aka wala tal'abu aw tushabbiku biha aw tuqallimuha amaman nas. Jangan membunyi-bunyikan jari. Tuh biasa kita kalau lagi gini nih, petok gitu ya. Atau main-mainin tangan kita, atau ngelamot-lamotin tangan kita. Ada gitu. Gigitin koko. Gigitin koko. Jadi kalau jadi kita duduk di sini di banyak orang gitu, ya ada itu Adam, ya jangan ngelamot-lamotin tangan segala macam, gigitin kuku dan sebagainya, gitu kan? punya. Belum nyampe ke situ.
Au tuqallimuha amaman nas, atau kita memotong-motong kuku di depan orang. Ini sering banget nih. Iya. Kita ya lagi ngaji begini enak banget dipocehin kuku gitu. Medikor. Maaf, atau ini kaki kita tuh apa namanya? Dipijit-pijitin gitu. Iya, campak kita. Iya kan? Iya. Kaki kita suka apa namanya tuh baal tuh di depannya tuh di jempol ya kan? Dipelecehin gitu. Pelecehin, tahu-tahu mumbuk di bawah. Nah, itu nggak boleh, Pak. Kamu soal adab gitu ya, soal adab enggak bagus adabnya. Jadi kalau kita lagi duduk sama orang nih, jangan suka main-mainin tangan, jangan suka ngocekin kulit, jangan suka juga memotong kuku. Wa ija jalasa ala kursiyin fala tadok sakon ala sakin wala tuharrikhuma. Dan apabila kamu duduk di atas kursi, ya, fala tadok sakon ala sakin, jangan letakkan betis di atas betis. Kalau buat kita apa tuh? Tumpang kaki. Jadi kalau kita duduk di kursi nih, entah kita bertamu, entah kita dari tamu gitu ya, itu jangan tumpang kaki. Kecuali kalau DWK di rumah kali ya DWK nih, lagi ngopi ya bodo amat gitu ya. Tapi kalau ada orang ya kita bertamu atau menerima tamu, jangan tumpang kaki. Wala tuharrikhuma, dan menggerak-gerakkan itu kaki kita. Bayang-bayang. Bisa bayangin ya? Iya. Jadi kalau tumpang kaki itu digoyang-goyangin gitu, ya, sambil ngobrol, nah itu tidak baik adab kita. Kalau kita pernah begitu, setelah tahu itu nggak baik, jangan diulang lagi. Ya Pak ya? Iya. Ntar langsung kita para sopan aman. Orang banyak duit itu. Goyang-goyang kaki. Wa ija aratta an taqwa ahadan fala tushir ilaihi bi usbu'ika aw bi ra'sika walakin ilmuhu bi sautika ma khafdihi kay la tu'dil hadirin. Apabila kita ingin meminta seseorang, ya, meminta seseorang ya, fala tushir ilaihi bi usbu'ika, jangan memberikan isyarat dengan jari kita. Misalnya kita minta bantuan tuh jangan pakai jari kita tunjuk, atau birosika, atau dengan kepala kita. Bawain dong. Ya, bawain dong gitu kan. Atau pakai telunjuk. Nah ini nggak bagus ada. Ya kalau begini kita terkesan sombong. Gitu. Tapi dengan apa? Bisautika ma khafdihi kailatu udil hadirin, dengan suara kita yang lembut, yang santun. Kalaupun menggunakan organ tubuh, pakailah organ tubuh yang menunjukkan kesopanan kita. Misalnya apa? Ya dengan jempol gini, atau dengan begini, bangga. Akak jangan begini atau begini. Baik, ambil baik ya, seperti itu. Wa ya'damu ka'idun Allah tamzaha muzahan ghaira ikin. Dan ketika kita di majlis ilmu kayak gini nih, ya, jangan la tamzah, jangan bercanda, bersedagurau, muzahan ghaira ikin, candaan yang tidak pantas. Sedagurau aja. Tapi kita harus tahu tempat. Kalau memang tidak pantas kita candai, ya di majlis ini jangan sampai kita candai. Khawatir nanti malah tidak baik kondisinya, situasinya. Apalagi kalau sudah main fisik, jangan. Ya, tempat begini namanya main fisik nih, jangan. Ya khawatir ada ketersinggungan. Au tadhaka bila sababin, atau tertawa bila sababin tanpa sebab. Tahu dia kan uang, gitu ya, nggak jelas, itu kan nggak jelas namanya apa gitu kan. Nah itu ya juga tidak diperbolehkan. Autas taksiro minal mizahi wa dhahik. Jadi kita juga tidak boleh memperbanyak ya bercanda dan tertawa. Kalau memang saatnya kita harus tawa, tertawa. Kalau saatnya ya diam, jangan ketawa dewek-dewekan tanpa ada sebab gitu ya. Nah itu yang wa fi tafsir inna ba'd sahabati radhiyallahu anhum lamma aktharul muzaha nazala qawlu ta'ala. Jadi ketika
para sahabat ini ada yang banyak bercandanya ketika bersama Nabi itu turun firman Allah, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi dikhawatirkan ketika kita banyak bercanda itu lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadzamu qa'idun alla tarfa'a sautaka bil kalami aw tattaba ahadan minan nas aw tashtimahu. Apalagi yang masih kategori poin yang pertama ini, kalau kita ada di majlis seperti ini, ya kita tidak boleh mengangkat suara kita ketika kita ngomong berbicara. Aw tattaba ahadan minan nas, atau kita ngegibah, ngomongin orang, atau mencacinya, mencelaknya, gitu ya, atau membuka, autub syi'asirrahu, atau membuka aibnya, rahasianya. Jadi forum seperti ini jangan dinodai dengan hal-hal yang merusak kebaikan di dalam taklim kita, pertemuan kita. Jadi jangan ngangkat suara keras-keras, jangan menggibah, jangan mencela, jangan mencaci, jangan membuka aib orang lain. Jelas Pak? Paham. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-majalisu bil amanah wa alla taqdiba fi kalamika litubhika bihil hadirin. Wa fil hadisi wailul lil ladzina yuhadditsu bil hadisi liyadhaka minhu qaum fayakdzibu wailun lahu wailun lahu. Jadi kata Nabi, majlis ini nih amanah yang harus kita jaga nilai-nilai kebaikannya, sehingga jangan sampai kita berkata dengan perkataan yang dusta, yang bisa memancing orang lain itu mentertawakan satu dengan yang lain. Misalnya kita ngomong nih, ya mencela orang lain, tujuan apa? Agar orang lain tertawa mendengar celaan kita. Itu nggak boleh. Jadi dalam majlis ini nih, jangan sekali kita melontarkan ucapan atau kata-kata yang mencela orang lain, dan tujuan kita adalah bagaimana agar orang itu tertawa dengan ucapan bohong atau celaan yang kita lontarkan. Nah, kalau seperti itu, wailun lahu, celaka lahu baginya, wailun lahu, celaka baginya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, ini masih ada majlis. Wa 'alaika an tura'iya halatal majlis. Yang kedua, kalau kita ada di majlis ini, wajib bagi kita an tura'iya halatal majlis, menjaga kondisi majlis. Fa in kana majlisa unsin wa farhin fasyarik ahlahu fi dzalika wal aksa bil aksi. Jadi kalau kita berada di majlis yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, kita ikut dengan ahlinya, berinteraksi gitu. Jadi kalau kita ada di acara gembira, bahagia, kita ikut juga gembira gitu. Wa iyyaka an tadhaka wan nasu fi majlisi huznin aw tahzana wan nasu fi majlisi farhin fa hadza laysa min az-zawj wa 'alaika aidan an tafsahal makana liman arada julus. Jadi kalau kita nih berada di satu majlis itu majlis yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Misalnya apa? Ya lagi syukuran, lagi selamatan apa? Ya pokoknya usahanya sukses, motornya lunas. Kan biasanya diundang tuh, ya kan? Diundang selamatan, syukuran, gitu kan? Motornya lunas. Nah, ketika kita diundang acara itu, kan acara bahagia tuh, senang tuh. Kita ikut apa? Ikut senang juga. Orang tertawa, kita tertawa. Orang senyum, kita senyum. Jangan sebaliknya, ketika kita berada di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kita sedih, cemberut. Nah, nggak baik. Atau sebaliknya, ketika kita berada di situasi atau majlis yang dalam kondisi sedih, ya, pokoknya tidak ada unsur-unsur bahagia di situ. Misalnya apa? Takjiah, kemudian nyelawat. Itu kan kondisinya kondisi sedih itu. Sedih. Kita pun juga harus ikut serta sedih gitu. Jangan ketika orang lain pada sedih,
berbela sungkawa, berduka cita, kita tertawa terbahak-bahak. Nah itu etika, adab yang tidak baik. Jadi maksud di sini adalah ketika kita berada di majlis bahagia, kita ikut bahagia. Ketika kita berada di majlis yang memang ada kesedihan di situ, kita pun harus berempati, harus juga ikut sedih. Jangan dibalik. Kemudian wa'alaika aidan antab sahal makana liman arada julus. Kita juga harus melapangkan tempat liman arada julus bagi orang yang akan duduk. Nih Pak. Jadi kalau kita hadir di sini, ada orang datang, ya tamu datang, kita harus memberikan tempat. Geser. Ya misalnya acara yang orang gitu ya, yang padat kayak dan mulut, ya kan? Mulut itu kan, wah rapat orangnya. Ya. Itu etika kita. Ketika ada yang datang, kita kasih ruang untuk orang yang baru datang. Kenapa? Sebab kalau kita memberikan ruang kepada orang yang baru datang, sedangkan suasana yang memang penuh, itu membuat orang yang baru datang itu hatinya bahagia dan gembira. Betul? Sebab datangnya kan, waduh udah sendirian datangnya. Belakangan lagi. Iya kan? Belakangan datangnya. Kita nggak kasih tempat, malah liatin. Iya. Gimana nanti kita? Iya. Ya udah perasaan gitu ya, mau mundur lagi. Malu orang enak. Mau duduk ya. Iya kan gitu. Nah ini, jadi kalau ada yang seperti ini situasinya, udah lanjut kayak gini, kita kasih kesempatan untuk duduk. Kita geser, gitu kan? Kita kasih tempat untuk duduk. Itu luar biasa. Apalagi Allah tegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini ayat yang sudah familiar di telinga kita ya, surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi kalau kita ada di majlis, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah gitu kan. Kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk juga duduk bersama kita. Wa antu amila jalisaka mu'amalatan hasanatan, dan kita juga harus berbuat ya teman duduk kita, memperlakukan teman duduk kita dengan perbuatan perlakuan yang baik, Pak. Apa yang kita lakukan kepada teman duduk kita nih? Yang pertama, tabtasimalahu. Kita berseri wajah kita dengan senyum. Jadi Pak Hasan dengan Pak Rahmat ini jangan diem-dieman. Kasih senyum tuh. Senyum kan. Apa namanya? Wajahnya berseri gitu kan. Sehingga enggak tegang ya, enggak kaku gitu. Kita cairkan suasana. senyum. Wa tasqa ila kalamihi wala tushawwisu ali. Dengerin ucapannya. Jadi kalau ada temen ngomong nih, ya Ustadz ngomong gitu ya, dengerin gitu, simak, jangan main HP tuh benar. Jadi kan kalau kita ngobrol nih sama teman kita nih, ya ada 3 orang lagi gitu ya, itu dengerin ketika teman kita berbicara. Jangan kita sibuk main HP. Dia ngomong lewat kan ini, gimana gitu. Pokoknya sesuatu yang menurut kita nggak enak, orang lain pun juga sama nggak enak. Jadi kalau kita berdua mah ngomong berdua nih, yang satu ngomong, yang satu main HP. Ini ngomong deh kan dia. Nah, Jangan. gitu ya. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama orang, HP di sing-singkan dulu gitu ya. Kita fokus mendengarkan pembicaraan teman duduk kita gitu. Wala tushawwisu alih, jangan berisik. Jangan berisik. Ini biasa banget nih kalau di ta'lim pengajian ya, yang saya rasain di ibu-ibu tuh. Kita ngomong, dia ngomong juga. Ya udah, siapa yang udah pernah ibu ya? Kayak gitu. Jadi kita ngomong, ya mereka pun juga ngomong juga, asik ngobrol ini itulah sebagainya. Nah itu tidak boleh ketika kita berada di majlis seperti ini. Jadi kalau bapak-bapak mah kayaknya aman ya, aman, paling tidur. Pulas. Jadi seperti itu, jangan berisik. Wa tahtarima kullaman yakunu fil majlis, kita menghormati setiap orang yang ada di majlis. Wala siyama abuka au ustaduka, apalagi di situ ada bapakmu atau gurumu gitu. Jadi
Jadi kalau ada orang tua kita, ya guru kita harus hormati. Wa ija'ata man huwa aqrabu minka fakum ijlalan lahu. Dan apabila datang ya seseorang yang lebih tua, yang lebih senior dari kita lah ya, fakum ijlalan lahu. Etika kita adalah fakum ijlalan lahu. Kita diri sebagai bentuk penghormatan lahu kepadanya. Apa kalau datang ya kita anggaplah dia tokoh ya kan, orang yang dituakan, kita berdiri tuh. Jangan sampai beliau salaman kita begini kayak begitu. Nah itu etikanya agak kurang ya, agak baik. Kita harus berdiri sebagai penghormatan kepada orang yang lebih sepuh ya, yang lebih tua. Nah ini. Kemudian wa qaddimhu fil majlis wa ta'akhkhar anhu qalilan. Kita persilahkan dulu dia duduk. Silakan Pak, duduk dulu ya, maksudnya lebih dulu dia. Wa ta'akhkhar anhu qalilan, dan kita mengakhirkan sebentar setelah dia duduk. Jangan kita duduk baru dia. Nah, ini yang harus kita jalankan gitu. Laisa minna, kata Nabi ini, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yu'akhir kabirana. Bukannya termasuk golongan kami barang siapa orang yang tidak mengasihi, menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Wa idza dakhalta fi majlis fasallim ala ahlihi wa sawfikum. Dan apabila kamu masuk ke dalam majlis, fasallim, ucapkan salam ala ahlihi, ya terhadap orang-orang yang ada di situ, gitu kan? Wasofikum, dan kita bersalaman. Jadi kalau kita datang di majlis ilmu ini, ucapkan salam dan bermusafahah, salam gitu. Wabda biman alal yamin, mulailah salamannya biman alal yamin, ya, kepada orang yang di sebelah kanan. Jadi kalau Bapak datang dari situ, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jangan sono ke sini berarti. Ya ke kanan kan? Ya ke kanan. Terus detekannya. Wa ija aratal khuruja fasallim aidon, dan apabila kamu hendak keluar pun fasallim aidon, juga ucapkan salam. Jadi kalau kita mau keluar nih, udahan juga ucapin salam. Jangan selonong boy. Udah deh, ngoyor pulang gitu ya. Nah, itu enggak baik. Enggak ada etikanya ya. Jangan ngoyor doang gitu kan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya duluan. Ya, jangan habis ngaji begini langsung ngoyor terus. Nah, itu enggak baik menurut kitab ini ya. Ayo. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan taha ahadukum ila majlisin falyusallim, fa idza arada ay yaquma falyusallim, fa laysatil ula bi haqqo min al-akhirah." Kata Nabi, "Idzan taha ahadukum ila majlis", apabila kamu ya mengakhiri majlis, falyusallim, maka ucapkan salam. Fa idza arada ay yaquma falyusallim, dan apabila kamu pun ingin ya berdiri atau maksudnya kita meninggalkan majlis, falyusallim, maka juga ucapkan salam gitu. Udah 30 menit. Jadi malam hari ini 2 poin dulu tentang adab majlis, adab duduk ya. Nanti kita sambung lagi 4 lagi di pertemuan berikutnya. Entah kapan. Ya mudah-mudahan kita semua pada sehat ya. Amin. Panjang umur ya. Kita ketemu lagi nanti pada episode berikutnya. Session berikutnya. Ya, mohon maaf batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.